Wis, oke. Mulai. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi semuanya. Oke. Eh, Diperkenalkan, saya Kak Habib dan di samping saya ada Kak Iqbal. Terus di sini ada kakak pembina kita, Betul, ya, Kak Kak Aji. Aji, ya, iya, dari panggilan Aji. SMA IT Ibnu Ibnu Abbas Abbas, Klaten. Klaten. Oke. Baik, teman-teman sekalian, jadi 5-10 menit ke depan nanti kita akan interview Kak Aji selaku pembina pramuka di SMA IT Ibnu Abbas Klaten terkait tentang, kepramukaan yang ada di SMA IT, SMA begitu IT. ya Kak Aji Iya, ya? betul. Jadi bagaimana dunia pramuka penegak di Di SMA IT Ibnu SMA. Abbas terutama ya, oke. Kalau boleh diceritakan Kak Aji sudah berapa lama tuh mengabdi atau menjadi pembimbing pramuka di sini? Oke, sebenarnya saya baru menjelang ketiga ini, Mas, ya. Iya, Jadi, Kak Habib, saya panggilnya Kak Habib iya, aja ya. siap. Sebenarnya saya sudah menjelang ketiga dan, kita di Ibnu Abbas itu punya 2 gudep, dalam artian satu gudep itu punya 2 cabang, yaitu putra dan putri. Yang satunya Mhm. 058 dan yang Nomor putra gudepnya? Oh nomor iya. gudepnya 059, itu untuk yang putra gitu. Jadi untuk pembinanya itu sendiri-sendiri. Jadi Oh gitu, nanti yang satuan putra terpisah gitu ya? iya, Iya. satuan terpisah tapi tetap satu wadah di Mhm, gudep sama, mhm. SMA IT Ibnu Abbas Klaten, gitu. Jadi tidak ada SMA IT Ibnu Abbas Putra atau SMA IT Ibnu Abbas Putih. Putri gitu, nggak ada ya. Iya. Tapi kita dibagi menjadi 2, tapi tetap satu wadah di SMA IT Ibnu Abbas, Klaten, gitu Mas, Oke, Kak Habib. jadi masuk pertanyaan pertama langsung Oh ya iya, Kak Aji ya, oke karena oke, waktunya siap, iya. terbatas. Kalau di SMA IT Ibnu Abbas itu pramuka penegaknya seperti apa Kak Aji? Oke, di SMA IT Ibnu Abbas sendiri itu tidak beda dengan yang lain, Mhm, walaupun kita basisnya pondok, kita tetap, ada dua naungan. Yang pertama kita di bawah naungan Kuarcap Klaten dan yang kedua kita di bawah, yang namanya Satuan Komunitas CSIT. Jadi kita punya 2 naungan, tapi kita tetap, masih dalam ranah sama. Dalam artian kita dengan sekolah-sekolah yang lain itu tetap menjalankan kewajiban kita kepada Kuarcap yang ada di Klaten ini. Jadi tidak menuntut kita walaupun kita pondok ya, mhm. tidak. Jadi kita, eee, tetap mengikuti aturan-aturan yang ada di Kuarcap ataupun Kuarnas gitu. Oh ya, sedikit informasi ya, jadi di SMA IT Ibnu Abbas itu basisnya pondok ya. Iya, Tadi saya belum basisnya memperkenalkan pondok. SMA-nya ya. Nggih, Jadi pramukanya tadi disampaikan, mempunyai 2 kewajiban ya, 2 yang kewajiban di SIT dan naungannya dan juga yang kedua di di Kuarcap gitu. Kuarcap, betul. Dan juga sedikit informasi SMA IT Ibnu Abbas itu adalah SMA terbaik, sekolah terbaik ke-5 di Di Provinsi Jawa Provinsi Jawa Tengah, Tengah, iya. ketiga di Bukan ketiga, tapi ke-5, ke-1 di ke-1. Kabupaten Oh Klaten iya, gitu ya. iya. Itu sedikit informasi. Untuk Kak Iqbal ada pertanyaan silakan. Oke. Untuk, pertanyaan selanjutnya itu Kak Aji, apa perbedaan pramuka penegak di SMA Ibnu Abbas dengan di SMA lainnya? Apakah ada perbedaannya? Oke, untuk perbedaannya sebenarnya, sama ya, Kak. Jadi kita tetap sama-sama dalam satuan Kuarcap yang ada di Klaten, cuma kita lebih kepada penanaman keislaman. Jadi di sini itu juga selain kita belajar tentang, apa namanya, tentang kepramukaan secara nasional, Bhinneka Tunggal Ika, menghormati selain agama beda Agama. agama, tapi di sini itu juga mendalami ilmu agamanya. Jadi mungkin di syarat SKU sendiri ya, di syarat SKU itu kita sebenarnya sudah memenuhi semuanya. Semuanya. Dari Kita sudah memenuhi semuanya. Di sisi lain, sekolah-sekolah yang lain misalkan negeri itu ya, kan harus berbaur dengan, eee, agama lain, lain, ada Kristen, ada ya pokoknya yang non muslim Muslim. gitu ya. Mungkin ada Buddha ataupun yang lainnya. Tapi di kita itu lebih fokus kepada nilai keislamannya. Jadi kita tetap di bawah naungan Satuan Komunitas CSIT, kita mengamalkan terpadu tadi. Jadi untuk ya ada beberapa syarat untuk kita.
kita nggak bisa lepas dari itu karena Ya, betul. kita harus benar-benar di bawah naungan Nah, mereka ya. karena IT ya atau Islam terpadu. Jadi harus juga di bawah naungan Warcap juga. Iya, harus di bawah naungan pondok serta harus di bawah naungan Kuarcap dan di bawah naungan komunitas CSIT. Tuh, nggih. Untuk yang selanjutnya itu apakah apa saja itu kegiatan pramuka di penegak di SMA T? Kalau untuk kegiatan itu tidak beda dengan yang sekolah-sekolah lain, cuma kita beberapa terdapat perbedaan. Misalkan kalau di kita itu kegiatannya hanya fokus latihan. Latihan setiap pekan sekali, setiap hari Sabtu. Itu kalau putri itu pukul 13.00, kalau putra itu dilaksanakan pukul 14.00. Nanti istirahat jeda, sholat, serta ada halaqah mandiri. Nah itu ataupun al-maksurat. Nah, setelah al-maksurat lalu dilanjutkan lagi pelatihan pramukanya. Nah, dan yang kalau dulu itu saya sempat menerapkan yang pertama ya kita tidak jauh-jauh dari PBB. Iya kayak PBB. Kayak dasarnya. Iya, itu harus dasarnya. Terus kita juga bekerja sama dulu dengan Saka Bayangkara Polres Klaten. Terus sempat terhenti karena ada beberapa agenda yang tabrakan. Jadi kita tidak banyak agenda. Kalau di tempat kita itu terbatas, tapi kita harus memenuhi beberapa syarat yang ada di SKU seperti itu. Dasar semua di SKU tetap terpenuhi ya. Iya, tetap terpenuhi semuanya, walaupun ada beberapa mungkin yang tidak terpenuhi ya, gitu. Misalkan gotong royong ke masyarakat, karena kan kita terbatas waktu juga. Tapi ada beberapa kali kita juga gotong royong kita berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu gotong royong mungkin membantu membersihkan sampah, selokan ataupun yang lainnya. Tapi kalau tempat kita itu lebih cenderung kepada dakwah. Dalam artian kita pergi ke masjid setiap hari, setiap Ramadan seperti itu. Terus nanti ada beberapa siswa kita atau santri kita yang dia ditugaskan ya di masjid namanya Majasem tuh. Nah, di situ ngajar ngaji. Jadi di sini sudah ada untuk kegiatan di masyarakatnya tetap ada tapi agamanya. Iya, ke agamanya fokus. Tapi ya ada beberapa juga yang kita membantu masyarakat mungkin nggak banyak-banyak 1 atau 2 kali dalam 1 bulan. Karena di sini fokusnya juga menghafal Al-Qur'an gitu ya. Jadi susah untuk keluar gitu. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan klasik. Iya. Apakah kalau pramuka di sini itu wajib? Kan biasanya ada yang diwajibkan tapi bukannya ya nggak datang. Kalau di sini seperti apa? Sesuai dengan kurikulum yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pada tahun 2022 ya, yang Pak Nadiem Makarim itu mengatakan bahwa pramuka itu tidak wajib tapi harus diikuti. Seperti itu. Jadi tidak bisa mengelak. Mereka tetap kalau di tempat kita tetap diwajibkan karena apa? Kita itu misinya adalah membentuk karakter anak di sini. Jadi kita bentuk dari ya mungkin dari pramuka itu juga kita bisa membentuknya. Untuk apa? Untuk lebih mandiri, untuk lebih kuat, untuk lebih mereka itu tidak cengeng kalau kita tahu. Iya, kita tahu sendiri. Generasi sekarang. Kita tahu sendiri generasi X ya. Iya, X, apalagi X setelah ya, itu. ada terhambat COVID 2 iya, tahun terhambat COVID 2 tahun itu Tentunya, lebih ini ya Kak. Iya, Adit, benar. Ya. Terus tadi kembali lagi ke awal tadi Kak Aji ya. Iya. Tadi kan ada 2 kewajiban tuh. Pondok sebagai kegiatan pramukanya di pondok, yang kedua kita punya kewajibannya di kuartir cabang ya. Kemudian pertanyaannya kalau kewajiban atau kegiatan antum atau pramuka itu di kuartir cabang itu seperti apa? Oke, kewajiban yang di kuartir cabang itu kemungkinan kita juga mengikuti beberapa rapat. Dalam artian kita mengikuti jota-joti yang diadakan oleh Menkominfo serta bekerja sama dengan Warcap biasanya gitu. Atau pelatihan radio komunikasi atau handy talkie gitu ya.
Terus kemarin kita juga mengikuti, belum lama ini kita mengikuti Raimuna. Raimuna itu yang diadakan 5 tahun sekali. Terus ada juga saya lupa itu ya. Apa ya namanya satunya itu. Pokoknya Raimuna ditambah apa gitu ya. Pemilihan ketua. Bukan, tapi lomba-lomba, Oh, lomba khusus pramuka. Mungkin seni budaya, terus ada lagi eh, iklan layanan masyarakat, terus ada lagi apa ya kemarin? Oh ya pemilihan ketua nih apa yang Kuartir cabang gitu. Iya, kuarcap. Apa ya? Saya lupa namanya Iya, itu. iya. Yang untuk angkatan penegak itu ya. Kontribusinya Iya, ya Masih tetap jalan Tetap- semua. tetap jalan semua. Cuma kita kalau untuk masuk ke sana, masuk ke ranah struktur organisasi itu juga sangat tidak memungkinkan karena nanti santri yang nganter siapa seperti iya, itu iya, kita kan nggak ada. Tapi kita tetap melaksanakan kewajiban apabila kuarcap itu mengundang, memberikan undangan, kita tetap sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita berangkat. Tuh. Kalaupun tidak berangkat ya mungkin di sini kan ada 2 ya. Jadi nanti ada yang putri ya, udah silahkan yang putri berangkat. Itu kan masih ada kontribusi. Nanti ya kalau putra nggak bisa ya udah ganti putri nggak bisa ganti putra seperti itu. Ada perwakilan. Iya tetap. Nah itu kelebihan kita itu gitu. Kalau yang selain nggak bisa. kalau yang di sekolah luar sana kan putra nggak bisa ya wes nggak bisa semuanya gitu, nggak ada yang pakai. Tapi kita masih ada putri misalkan ditelepon ini pembinanya ini bisa nggak usah ngadirin ya nggak bisa itu ya udah gantian putra gitu. Jadi saling melengkapi Saling ya walaupun kita jauh jaraknya tapi tetap saling melengkapi. Nah untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang strategi pencapaian SKU atau SKK di SM. Pertama itu bagaimana cara peserta didik itu mencapai SKU atau SKK-nya saat kegiatan di sini? Saat kegiatan ya ini saya membawa ya. Nah, ini saya membawa punya kemarin yang barusan saya lantik menjadi laksana karena kata kuartir itu setelah mengikuti Raimuna cabang nanti membantu untuk melatih adik-adik tingkat selama 3 kali ya. Selama 3 kali, kalau setelah 3 kali baru boleh dilantik ke laksana. Nah, itu saya penuhi juga karena itu sudah permintaan dari kuarcap. Nah, ini pemenuhannya itu sama seperti sekolah-sekolah lain. Itu pengisian rutin ini ya. Ini kan ada syarat kecakapan juga dalam Islam. Mungkin ini beberapa sudah kita penuhi gitu loh. Walaupun di pramuka tidak terpenuhi tapi di lingkungan sehari-hari itu sudah terpenuhi. Misalkan dapat menjelaskan makna rukun Islam, terus rukun iman, terus mampu melaksanakan sholat berjamaah. Kita aja kalau nggak sholat berjamaah dihukum. Terus mampu menjelaskan makna berpuasa. Mereka kan sudah diajarkan fikih ibadah dan lain sebagainya. Terus tata cara merawat jenazah dan lain sebagainya. Terus di sini ada kemungkinan beberapa, nah ini kritik dan saran itu mereka juga sudah sopan santun, terus dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik, mereka juga mengikuti gitu ya. Setiap kita melaksanakan kegiatan pramuka ya walaupun 1 atau 2 orang tidak berangkat, kita tetap berangkat, tetap menghargai mereka mungkin lagi sakit ataupun yang lain sebagainya. Terus menghormati toleransi antar umat beragama itu sudah kita dilaksanakan insya Allah semua. Tuh. Nah untuk mencapai itu semua, nah itu kan butuh strategi awalnya. Nah strategi yang diterapkan itu seperti apa? Kalau di sini kita disiplinkan, kita disiplinkan. Misalkan menjelang pelantikan tamu ambalan ya, kalau nggak ikut tetap membayar iuran wajib gitu loh. Jadi kan mereka oh iya saya udah bayar, ini harus ikut gitu. Terus yang kedua kita beri shock healing dalam artian mereka kita ajak keluar untuk ya seperti pramuka-pramuka yang lainnya, jurit malam, terus melatih pemberanian mereka sehingga itu syarat-syarat SKU sudah bisa terpenuhi gitu loh. Dalam artian ya mereka itu kan harus berani, harus tangguh, serta harus mentaati dasar dharma pramuka gitu ya. Harus yang terakhir ya bertanggung jawab itu tadi intinya. Pokoknya
kita masih mewajibkan kegiatan pramuka. Ya, gitu. Oke, tadi kan terkait tentang kepramukaan di sini ya. Iya. Ini saya spesifik ke pembina langsung ya. Jadi Kak Aji ini kalau tugas fungsinya itu seperti apa? Tugas fungsi saya itu sedikit berbeda dengan Oh gitu ya. Mohon dijelaskan supaya kami sedikit berbeda dengan paham ya. pembina-pembina yang di luar ya. Iya. Kalau pembina-pembina di luar itu mereka harus kemungkinan kalau nggak berangkat ya udah aja, udah ini nggak berangkat nanti dinilai sekian. Ya udah ini nggak berangkat dinilai sekian. Kalau kita fungsi dari saya sendiri Iya. itu di sini itu ya semua tugas sudah saya serahkan kepada anak-anak Dewan Ambalan membantu saya. Saya nggak mungkin menghandle semuanya 4 kelas dan kelas 11 itu mungkin satu kelas itu sebanyak 120-an orang dan saya nggak mungkin menghandle itu sendirian. Dan di sini kan pembinanya hanya 2 gitu lah ya. Nanti putra dan putri ya satu-satu gitu ya. Dan ketika yang pertama ya melatih seperti biasa. Saya memberikan arahan-arahan kepada anak-anak DA, ini besok materinya ini. Saya sampaikan dulu kepada mereka. Karena mereka sudah mendapatkan materi-materi itu di kelas 10. Itu terus selanjutnya. Terus nanti yang kedua saya juga ikut terjun ke lapangan untuk membina misalkan PBB. Karena saya juga sendiri dulu lulusan Saka Bayangkara, terus saya juga lulusan dari Paskibraka dulu ya. Jadi saya lebih insya Allah paham untuk kegiatan PBB. Yang kedua, mungkin saya mengajari juga tali menali, terus mendirikan tenda, terus yang berikutnya berikan ya nilai-nilai. Mungkin kalau untuk sesuai dengan SKU nilai keagamaan mereka sudah mendapatkan di sini. Saya tidak bisa menghandle. Itu sudah kegiatan sehari-hari mereka. Saya hanya kepada kegiatan teknis, misalkan P3K. Karena saya dulu juga ikut pelatihan SAR diklat SAR di DIY. Jadi saya paham. Terus saya salurkan kepada mereka. Soalnya kalau di sini itu gedungnya kan 3 lantai. Nanti kalau ada bencana misalkan kita kan nggak pernah tahu ya bencana itu kapan datang. Mungkin kalau kebakaran itu bisa kelalaian, bisa juga disebabkan karena konsleting listrik. Terus yang kedua gempa, kita kan nggak bisa mencegah itu. Jadi saya ajarkan juga peran saya juga mengajarkan anak-anak untuk gimana caranya mereka itu tetap tidak panik ketika ada gempa, ada bencana seperti itu. Yang kedua di sini kan sering ada angin ribut ya. Potensi angin itu lebih besar karena kita dekat dengan Gunung Merapi. Serta kita dekat dengan perbukitan yang ada di selatan gitu. Jadi angin itu di sini lebih intensif, lebih besar. Nah, itu saya ajarkan juga. Nah, karena di sini juga ada BSMR sebenarnya, cuma belum memenuhi. Di mau tidak mau di pramuka itu kan juga ada P3K ya. Namanya P3K. Kalau saya dulu pelatihannya bukan P3K tapi PHBE. Bantuan Hidup Dasar BHD. Nah itu. Jadi saya ajarkan itu supaya apa? Mereka itu tangguh. Nanti ketika ada gempa, mereka tahu, oh ini teman saya yang patah tulang. Oh, saya dulu pernah mendapatkan pelatihan ini. Nah, gimana caranya biar ini tidak makin parah. Walaupun sini sudah ada dokter, cuma kan dokter kan hanya 1 atau 2 orang. Itu kan tidak mungkin untuk kalau urgent kan harus semuanya cepat. Kita bantu. Pokoknya ini bidai, nunggu dokter kelamaan nanti. Jadi mereka biar tahu dulu bidai. Oh, cara bidai itu gimana? Yang benar. Walaupun masih salah nggak masalah. Cuma kita berikan teknik kepada mereka supaya mereka tuh paham ini cara bidai itu seperti ini. Kalau misalkan nggak ada bidai ya pakai hasdu karena itu kegiatan darurat. Namanya pramuka apapun itu harus dipakai. Kita ketemu bisa dipakai. Iya, kita ketemu tali ya, pakai tali. Kita ketemu kedebok pisang ya, pakai kedebok pisang. Itu yang penting mereka selamat dalam bantuan hidup dasar gitu. Itu sangat-sangat dasar. Mungkin di sekolah lain belum mendapatkan hal seperti itu ya. Mungkinan hanya P3K bekerja sama dengan PMI. Yo, tempat kita kan ada sebenarnya seperti itu, ada BSMI juga tempat kita. Tapi di sini lebih pada
peserta didik dibekali. Iya, Ya, dibekali. bagaimana cara bertahan hidup Iya. ketika ada masalah Ada bisa masalah, menyelesaikan secepat mungkin gitu, secepat seefisien mungkin. mungkin. Iya, bener. Terus yang kedua ya saya di sini juga melantik apa namanya, tamu ambalan gitu, menerima tamu ambalan. Mereka jadi yang sekelas 10, saya lantik, saya juga ikut terjun ketika kemah. Nanti saya ikut memutuskan, ini jangan, ini bahaya. Karena anak zaman sekarang ya nggak tahu ya. Nanti mereka tahu arusnya deras, mereka tetap jusur sungai gitu ya. Nanti hanyut, Manajemen resiko berarti ya. Iya, manajemen resikonya harus. Yang kedua, saya sendiri juga ikut berperan ketika mereka itu melatih mental. Dalam artian jurit malam itu ya. Saya sendiri kadang duduk di tengah kuburan itu memantau mereka gitu, yang malam itu jam 2 itu. Saya duduk tengah makam, saya melatih mental mereka, saya bunyi gitu ya. Karena orang Islam itu nggak pernah takut sama hantu gitu ya. Gitu ya udah. Terus akhirnya itu dari pembina. Tapi kalau untuk yang putri saya kurang paham ya, karena kita juga sering berkomunikasi, cuma saya nggak tahu kegiatan putri itu karena di sini laki-laki itu lebih genjot ya. Oh, iya. Digenjot untuk membentuk mental yang tangguh dalam Bentuk pemimpin. Iya, sebagai pemimpin itu harus tangguh. Susah di sini selain kegiatan pramuka itu pembina, juga ada kegiatan yang di luar, itu bukan outbound tapi ada namanya siahah. Itu juga membantu membentuk mental mereka di luar dari kegiatan pramuka ini. Itu kelebihan kita. Jadi di siahah itu apa? Mereka hacking. Berapa jaraknya? Kalau kita kan di pramuka mungkin 5 kilo udah cukup ya. Mereka berapa? 10 kilo. 15 kilo. Jadi mereka suluh jalan, suluh lari. Nanti nggak pakai sepatu. Nanti di situ bentuk mentalnya. Itu sudah pembentukan mental di situ. Nah, kita di pramuka tinggal menambahkan aja. Bentuk gitu. Itu kelebihan di kita itu seperti itu Kak Habib. Iya. Baik, obrolan yang sangat luar biasa Kak Aji ya. Jadi lain kali kita sambung lagi karena waktunya terbatas. Saya menangkap ternyata di SMA IT Ibnu Abbas ini di samping peserta didiknya dan program-programnya yang luar biasa, ternyata di sini juga kita punya pembina yang luar biasa juga dengan berbagai pengalaman dan pelatihan-pelatihannya yang sudah dilalui beliau gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi Kak Iqbal? Ini itu saja. Itu saja ya. Oke, cukup. Oke, baik Kak Aji, terima kasih atas waktunya. Semoga Kak Aji selalu sehat ya, agar bisa membimbing peserta didik anak-anak di SMA IT Ibnu Abbas. Terima kasih. Podcast kali ini kita tutup dengan salam ya. Saya Kak Habib. Saya Kak Iqbal. Dan saya Kak Aji tentunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih. Terima kasih.